Angkalah setahun kerja. Ada namanya jasa produksi je. Itu dapat ang 2,5 bulan gaji je. 2,5 bulan gaji, pakalian lah tu Pak. 2,5 kali 6.900. Ambo bali cincin 2,5 meh. Permatonya sirah. Pulang kampung mau pakai baju dinas, semua menggawi kaniang tu. Basilang cara no datang. Ya kan? Orang nak menyepui minan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah menjawab salam. Sebenarnya dijawab salam itu keberuntungan kita bersama. Karena apa? Karena ada 3 doa yang sangat kita harapkan sekali didapatkan dunia dan akhirat. Pertama, kita didoakan selamat. Yang kedua, kita didoakan dapat rahmat. Yang ketiga, kita didoakan dapat berkah. Ninik kita ketumangguangan 2 perpatih nan sabatang de aluih kiliknya tibo de lincin cayo mendatang. Apa kata beliau? Tali kok lai sepilintigo alamai kabe nan kare tungku kok tigo sajarangan alamai nasi nan kamasa. Maka salam di dalam Islam, salam rahmat dan berkah. Itu tidak ada di agama lain. Maka biasakanlah ini walaupun ke rumah awak masuk baca assalamualaikum. Sadang tak ada orang di dalam assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kita baca kalau masuk rumah kita yang sedang kosong. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang kita hormati, ketua masjid atau sekarang disebut ya saya dengar Ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi dewan ke kini tidak DPR saja. Ketua Musaji juga dewan, ketua dakwah juga Dewan Dakwah Indonesia. Kemudian yang kita hormati Bapak pengurus semuanya, kemudian sesepuh penasehat yang kata beliau tadi bertemu dengan saya bahwa saya sudah 15 tahun yang lalu sudah pernah ke Masjid Agung Al-Amilin ini. Di kalau 5 balik tahun lalu 72 kurang 5 balik. Umur berapa tu? Kalau 70 saya kurang 5 balik orang. 55 berarti ambo alun pensiun dari itu lagi. Masih karajo. Kemudian kita hormati Bapak Wali Negari Sakota Painan, Bapak Wali Jorong, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Bamus ya. Di Padang ada namanya LPM sikon tahu aku lah. Ada. Ya. Kemudian pemuka-pemuka masyarakat nan kami dahulukan salangkah nan kita tinggikan serantiang beliau tu tigo jo. Pertama niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Itulah beliau niniak mama. Mudah-mudahan niniak mama kita di pesisir selatan ini sehat walafiat semuanya.
Sudah tu tali nan kedua alim ulama. Nan basuluh tarang ke dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintangnya pitua. Air janih tapian suci minuman anak di negari. Tahu dihalal dengan haram 100 sah dengan bata. Mudah-mudahan alim ulama kita selalu bersambung. Meninggal yang tua, timbul yang muda. Caranya bagaimana? Ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, sebahagian anak kita, didoronglah dia untuk bersekolah di pesantren. Di pesantren itulah insya Allah bisa anak-anak kita jadi ulama. Karena di pesantren itu dipelajari seluruh kitab berbahasa Arab, kemudian dan juga dipelajari pesantren modern pelajaran di SMP dan SMA, maka anak-anak kita itu juga ada di labor dan segala macam, maka anak-anak kita menguasai ilmu dunia dan juga menguasai ilmu untuk akhirat. Namun harus kita ingat, ilmu-ilmu dunia ini tidak akan pernah ditanya dalam kubur. Tidak ada Pak, ahli apapun kita di dunia ini. Sadang orang nandake jawab, saya tidak ada ditanya di kubur. Siapa nampak yang nandake jawab? Istri. Bada keknya istri jawab, salapi sekatiduran sabanta sekalang ulu, bak tiwang nyepungwang kabau tampak cik tampak badu. Yo. Pai barale berbuat baju serupa. Baju papa mama namanya. Ya kan? Acu itu nak dakiknya suami istri. Tapi ada ditanya malaikat di kubur, man dini tuka? Ada? Tak ada Pak. Yang ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Tak ada bini tuka. Atau laki tuka. Atau tite luka. Tak akan pernah ditanya itu. Maka orang kaum muslimin kita lihat semenjak dulu rajin-rajin sekolah ya nak. Sekolah orang di SMP, SMA ya. Itu ijazahnya negeri. Kalau sekolah di pesantren, ijazahnya swasta. Kejadian nanti, kejadian label lentera. Tanya. Tapi kalau ijazah yang negeri, yang bisa jadi pegawai negeri. Ya kan? Kaum muslimin kalau talambeknya jago pagi dilakak juga bek pinggang. Tapi kalau dinaikan dek guru mengaji di TPA iuran, hanya suruh saya anaknya berhenti mengaji lagi. Atau mengko tambah lama, ulama kau tambah habis. Bagaimanapun cerdasnya orang ilmu dunia ini, tetapi dia tidak menguasai ilmu akhirat, apa yang dikatakan oleh takwa oleh ketua tadi, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Orang yang taat beragama pasti jujur, walaupun pendidikan dunianya rendah. Akhirnya yang mau tanya Pak, nan korupsi bermiliar, bertriliun, tukang beca atau pejabat? Nah, pejabat itu rendah sekolahnya atau tinggi? Nah, ini Pak. Akhlaknya akhlak orang maliang. Ya kan, sama je orang buta nyabik rumpui, nyotutuh sesadonya, capek rajuitnya tumbuh. Tapi kalau dapat kita anak takwa, bapak-bapaknya tahu nama nangkanya sabi. Nangka lama dijawi. Lama rajuitnya pano. Dunia sekarang banyak diisi oleh orang-orang seperti itu. Ya kan? Nah, jadi kaum muslimin dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, dari hari menjadi pekan, jadi pekan menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun, tahun menjadi musim. Sekarang semenjak azan maghrib tadi,
kita sudah berada tanggal 3 Muharram. Sebelum maghrib 2 Pak. Itu hebatnya tahun Islam gue Pak. Nyo nantian dulu berubah siangnya malam baru itu ke tanggal. Kalau tahun Masehi nyo tukar tu perjalanan orang Maliang Pak, tengah malam maniang. Alun tantu hari ke siang lah, atulah nyo tukar tanggal tu. Ikan. Sehingga ada awak Islam ko berpendapat Pak, dek tanggal lah bertukar Masehi. Kalau lah lewat hari jam 1 tu ndak sah salat Isya le tanggal lah bertukar aja. Karena yang dia ambil tahun orang kapi. Tu tahun kapi itu Pak. Nama membawa kemari ku dulu bulan do. Lain dengar Pak tu. Tapi awak lah terkontaminasi jo tahun itu. Sehingga lah awak itu dicatat di orang gaya awak. Ada enggak Pak nak tahu tahun kelahiran Jo Hijriah? Enggak seorang saya dia menunjuk. Ada. Ya memang orang tua awak tidak mencatat Jo itu. Ambo dia bertanya, ambo lahir pabilo, ambo lahir biai. Kami berbiai mah. Wa ang lahir hari Akad. Tanggal 10 Juni tahun 1952. Tahun Hijriahnya biaya, tu ndak ya lady den. Kan? Kini de awak lai bape Pak. Kita carilah. Ndak kelamo kan mencarinya terus ku ndak pandai kajian apa itu ke anak-anak nan santiang matematik. Iya kan? Dembola masuk Pak. Ambola ya hari Ahad tu tanggal 27 Zulhijjah tahun 1372. Jadi kalau jo bulan Hijriah, umur ambo kinilah 7 ampe. Jo Masehi nyo pemuda nyumbu baru 72. Ya kan? Jo Hijriah lah 7 ampe nya. Jadi orang umur 7 ampe ko Pak, itu orang lah patut mati. Bab itu Nabi 63 nya. Ya kan, kalau umur panjang ukuran sayang Allah, tentu umur Nabi itu disampaikan 100 Allah. Ternyata panjang umur ndak ukuran. Lebih-lebih kalau kurang aja lo umur panjang tu. Dah do gunanya umur panjang tu. Sembayang indak, puasa indak, bazakat indak, penggaduh bini orang. Ini. Kurang aja lah perangai itu. Nah, ada gunanya umur panjang. Di kalau ada ibu-ibu yang datang malam kini, kalau ada suami ibu lah sagai ambo ko, matinya jangan ditangi hijau pedia aja lah. Ya kan? Kurang lah betul mati je tu. Ya kan? Kita baca doa lai, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ustaz lah patut yo mati itu Ustaz. Alah. Bamang ko alun yo, itu nak menantuan Allah. Ajam bo alun sampai lebih-lebih saja masuk video ko, banyak orang mendoa nambo umur panjang. Nyo ingin yo ambo datang ke tempat inyo tu. Ya kan? Kaum muslimin, orang nalah berjanji jo ambo kan, lebih-lebih nalah membuat baliho, tu ndak tangguang nyinyi-nya tu. Jangan lupa ya Pak, jangan lupa ya Pak. Ya kan? Berarti orang tu pasti tidak menyumpah yang bodoh. Ya Allah, ambolah berjanji je masyarakat. Sampailah Ustaz Ristawardi itu kemari sehat salah badan liau. Tiba siko supaya nya sehat, ambo bau makan ke situju. Ya kan? Dek lamanya makan ambo di setunjuk tu tadi lah bambu setelingo ambo kuarantin. Itu kan menambah gizi. Ya kan? Atunya doa lo. Paliang-paliang mekola sudah mengaji mau kok mati Ustaz tu mati lah. Tapi ndak yakin ambo ada nama itu dah. Ya kan? Jadi ibu bapa masuk nan lalu ampe balik ampe pelimo, apa kelemahan awak di sini ndak bisa dikajalai.
Jadi kita mengadakan pertemuan ini bukan memperingati tahun Hijriah, Pak. Sebab di dalam Islam tidak ada istilah ulang tahun. Kita muhasabah maitong diri, kira-kira selama hampir balik hampir pelimo, manan banyak awak membuat dosa, jo membuat amal saleh. Itu yang dikatakan muhasabah. Masing-masing kita nan tahu tunya, Pak. Awak tahu je, Allah je. Sebab ko ada awak punya aib, Pak, nyututui dia Allah tidak tahu orang lain. Jadi bagaimana diri kita yang tahu kita hanya dan Allah. Tidak ada orang lain yang tahu. Walaupun istri kita. Ya kan? Dengan adanya kita menghitung itu, itulah yang disebut muhasabah. Bisa kita kejar apa kekurangan-kekurangan awak setahun lalu. Ya kan? Jadi awak sebenarnya Pak, kalau ditanya orang, saya Pak, alhamdulillah. Sebenarnya kita makin hari makin mengajar pintu kubur, Pak. Awak kan kadang-kadang tiawak hidup. Dengan adanya awak hidup, bakurah jatah hidup itu mendaki awak ke pintu kubur. Rasulah jo badan-badan awak kayak. Apa-apa nala semua mboko kini disuruh paculari dia piti semiliar. Lihat lo. Paculari dari Painangko sampai ke Yaji. Maraton sesebalik kota Painangko ala bambuy nasi dingin. Ya kan? Begitu kita setiap tahun. Cuma kadang-kadang orang konya mengadang nanti awak. Ini. Deh bentuk dulu jo Pak rupa. Nak ada tu jan ada picayo juga kecil orang itu tu. Ni mah jo bentuk dulu le. Ambo sama seumur 30 sampai 40 pulang ambo kampung tu anak-anak SMA tu. Lo pulang dah, le sudah je. Kini bila pulangnya je. Nah, tu menandakan awak lah gaib. Jadi sekarang kita sudah berada di tahun 1446 semenjak maghrib tadi tanggal 3 Muharram 1446. Apakah akan bisa kita hidup selama setahun ini? Wallahu a'lam. Maka setiap hari inilah tingkatkanlah amal saleh. Yang dikatakan hijrah itu kan pindah, Pak. Kalau ada apa-apa nan datang kini kuah, nan pamaleh salat berjamaah kamu saji, ya kan? Dengan berubahnya kita ke tahun 1446 masih hidup awak, datanglah kamu saji salat berjamaah. Ya kan? Apa kata Buya Hamka, Pak? Kalau melihat orang Islam, lihatlah salat sunat hari raya aja. Disabuin deh Buya Hamka salat sunat. Jadi salat hari raya itu, biar fitri, biar adha, itu salat sunat. Tapi kebanyakan kita, Pak, melikin sarung baru, Mak. Beli baju koko baru. Ya enggak? Dibali je lah baju baru, salat raya. Indak payah, Pak, salat raya itu sudah salat subuh, maraton, Pak, sunta, atau Pak lalu, enggak berdosa ke, Pak. Ya kan? Nah, kalau mencari umat Islam kata Buya Hamka, carilah sunat hari raya. Tapi kalau mencari orang Islam yang beriman, lihatlah ketika salat subuh. Lain sarami salat raya itu mensaji salat subuh. Nah. Kalau sudah begitu nanti orang Yahudi itu sudah hampir kalah. Orang Israel sudah hampir kalah. Kini bangko manang nyonya baru. Ya kan salat sunat masih rami dari salat wajib. Itu Pak. Aculah hitung-hitung diri awak seorang. Salat hari raya itu bukan salat wajib. Bang kau rami pai. Atanya diri awak. Bang kau pai dan salat hari raya. Salat subuh nak ada pai. Ya kan? Kalau salat subuh itu waktu yang sangat baik. Sesudah orang azan. Serupa beliau azan tadi. Salat awak 2 rakaat. Lebih dari dunia dan segala isinya kita dapat pahala.
dapat fadilah kebaikan. Digadain dunia ko ju isi-isinya salat subuh sunat sebelum subuh 2 rakaat tu ala dia gadang pahalonyo dari dunia dan segala isinya. Tapi namanya pahalo ndak materi do Pak. Iya kan? Nah. Makanya orang kurang yakin. Kau cerita Ustaz kau saya mana ada tu. Pahala tu bukan materi, keyakinan kita. Yakin tak kita bahasa itu kata Nabi percaya tak? Nah, itu kau tak percaya je Nabi itu Pak. Ya kan? Sebelumnya kita lah jago je, tambah salat tahajud, salat malam, tambah salat istikharah, tambah salat witir. Ya kan? Makanya disimpulkan dalam hadis Nabi, as-salatu miftahul jannah. Akhirnya salat-salat itu menjadikan kita memegang anak kunci surga. Jadi namanya agak kurang kita salat berjamaah ke masjid ko, sampai balik sampai 6 ko berubah. Pak, Bu, apa aja Ibu sejak sudah bulan puasa lah do ndak berjalan-jalan ke pantai Gondoriah Pariaman? Kau ndak siko kan banyak pantai Pak. Ya kan? Pailolah ke Gondoriah Pariaman tu. Mangga Ustaz, saya indak-indaknya mencari baru bacamin sesina. Ya kan? Nyopa sewan Pak, menyewa 3.000. Tadi ya kini berapa lah? Pandai baru tu bacamin semua jawab selfie. Ambo tanyawan ke tukang baru tu. Lawara maunya baru kau pandai bacamin. Kalau gak 4 tahun lama Pak. Lah ada perubahan je. Galak tukang baru tu. Ndak ada Pak. Jadi baru tu bacamin pandai, pindah ada perubahan sudah bacamin. Andaknya baru tu sudah bacamin, kan inyo betilanjang tu. Apa inyo ke tukang nyai lai? Assalamualaikum, aga baru itu ada. Salamu ko de memanjek kerambi ndak bawaju, ndak basarawa. Labi-labi bini dan tumbuangnya gadang lo. Hanya tonton ni orang dari bawah betul batilanjang saya nampak orat den. Sajak den calik di camin yo buruk wana ndak basarawa ko ada. Udah boy alah baju je Sarawak agak sepatagak. Ledo pengana baru situ. Nah, kalau ndak ada perubahan awak dari tahun ke tahun ko do. Atu sama saja baru macam itu. Bertambah mada ba kamu Sesuai judul dibuat pengurus, mensyiarkan agama Islam itu, Bapak-bapak, setiap pribadi kita harus bergerak. Iya kan? Kajian kita dengar, kok anak mana tak datang, disampai lebih sesuai. Itu kita mensyiarkan. Iya kan? Kemudian kita contohkan dengan perbuatan. Bapak-bapak itu lebih lagi. Iya kan? Lebih besar lagi manfaatnya. Sebab kalau kita lihat Rasulullah itu hijrah kan tak kalah do Pak Manang. Iya kan? Nah, makanya hijrah dari tahun ke tahun itu disebut pindah. Hijrah awak dari Tampeko pai kemari. Itu namanya hijrah, pindah tuh. Pindah tuh dari secara logatnya hijrah tuh pindah. Dahulu Pak Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja kan Pak Gubernur awak Pak Harun Zain, ada yang ke Pak Arto. Kalau orang Minang kok saja dulu Pak, ya kan? Itu para jemaah hendak dibunuh karakternya di orang-orang Sinan Pak, karena memang cadi. Saja dulu, sadak jarinya Agus Salim. Ya kan inyek DR. Jadi kecek Pak Soeharto ke Pak Harun Zain. Pak, lai ada tanah nan gak lapang di Sumatera Barat tu kabupatennya nang gadang.
Kutiko tu nan nampak di Pak Arun, Kabupaten Sawah Lunto, si Junjung. Rupa banyak nang gadang lain. Itu nan nampak. Mangko dibagi 3. Iya kan? Kota Sawah Lunto, Kabupaten si Junjung, Kabupaten Damasraya. Ba mangko Damasraya namun nang ketiga tu. Di sini ada udah, ada emas. Udah orang Minang, emas orang Sinan. Ambo kalau mengaji ke Sinan, Pak, ya kan, ke Tiumang, ke Sungai Dare, ya kan, ke dalam tu kebun sawit itu orang Jawa banyak. Pis pandai bahasa Minang. Nah, Jawanya tak ngaju karena lidahnya tu lidah Jawa, Tagat. Hanyalah bahasa Minang. Iya kan? Jadi bapak ibu, orang nan dipindah ke Sinan tu hijrah je namanya kalau dalam Islam. Tapi bahasanya yang terkenal transmigrasi. Di zaman penjajahan Belanda, orang gay awak yang idealis nyolari ke Rimbo. Itu namanya bahasa Belandanya evakuasi. Tahu orang gaya bahasa itu sebenarnya walaupun itu tidak bahasa Minang asli, cuma evakuasi dan yang. Itu hijrah je namanya. Hijrah dari kampung Karimbo. Jadi kita hijrahlah kepada yang diredai Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Nabi itu ketika hijrah itu menang. Menang pertama apa? Beliau bisa menjadikan orang yang hijrah itu bersaudara kandung dengan orang yang menerimanya di Makkah. Maka keduanya terkenal dalam Islam namanya, satu Muhajirin, kedua Ansar. Orang Ansar tu Pak, tidak sekadar membayar makan di lapau serupa awak tu Pak. Kebun korma kami 2000 hektar. 1000 hektar ambil di kawan kami yang datang dari Makkah. 1000 hektar untuk kami. Ternak onta kami berjuta-juta ekor. Separuhnya ambil untuk orang yang baru datang. Separuhnya untuk kami. Jadi orang yang datang dari Makkah tu Pak, kan tidak bisa membawa ratu tu. Ya kan? Tapi dijadikan orang Madinah nang kayu-kayu tu di Allah dermawan. Jadi ndak bakal bawa ratu tu awak dikaja dek kapi Quraisy ke dibunuh. Bakal bawa ratu. Ya kan? Tapi karena dia mengikuti Allah dan Rasul, tiba di Madinah tu inyo ndak jadi orang bansai tu Pak. Ya kan? Nanti dibagi dek orang Madinah tu cik bini, senyo bini paham baginya. Tidak bisa. Jadi Nabi itu dan orang Islam menang. Itu kemenangan yang pertama. Jadi itu yang diatur oleh Nabi dulu. Bagaimana ukhuwah Islamiyah itu bisa kental dan merajut kasih sayang, silaturahim. Inilah yang mempermudah urusan. Awak kalau tidak mau hijrah Pak, memanci-manci seseorang, itu tidak ada orang ke silaturahimnya awak. Jadi inti hijrah itu berpindah kepada yang lebih baik. Itu. Jadi kalau ada pula anak ibu-ibu ingin hijrah dari pesisir ke merantau, jangan dilarang-larang Pak. Kama kapailanya. Ambo menurut analisa ambo Pak, aku tidak akan dake dari Bukit Tinggi ke Padang 100 kilo. Tapi kalau tidak hijrah ambo dulu Pak, dari Baso tu ke Padang, tidak akan dapat kerja di PT Semen. Ya kan? Nah. Caro-caronya tu apa dia Allah kalau amu awak masak langkah Pak. Takkan ada Pak dulu kalau awak ingin menikah. Awak ingin kanati ke seseorang. Pasti digaduh hanya seketik dulu. Dia di mana tinggal, dia boleh udah tanya aja. Ini tengah ada Pak dulu tu. Ya kan? Nah.
Kalau ania-ania zak bentuk harimau damam tak karapek tu. Ya. Jadi ada usaha tu. Nah. Iya kan? Kaum muslimin tiba di Padang, ambo kerajo di pabrik Manau. Ku masalah hijrah ku Pak, pindah tampe. Di mesin Manau tu ada sortirnya. Di mesin untuk mensortir nama rancak, nama menangah, nama buruk. Itu cik mesin tu awak berdua produksi. Laki-laki cik produksi cik. Induk sama orang Jerman. Iya kan? Banyak orang yang kerja sinan tu Pak akhirnya nikah. Ianya sebab dua sinan itu kan nanti nikah. Nah. Jadi PT itu namanya PT Armak. Orang Tarusan kau Pak aduku banyak kerja sinan tu. PT Armak Armak tu Andalas Rotan Manufacture. Adik kami tukar kepanjangnya Armak tu. PT Armak, pusat dan tempat anak remaja memadu asmara cinta. Ada yang pun tak rapik tu Pak. Bahawa itu pindahan orang mengatam Manau. Tak ada produksi sini. Jadi tak takdir ambo babini di PT Armak. Duduk-duduk sore di lapau orang. Di balik lapau tu ada gudang semen Padang. Wahai orang dari, yo Pak. Di pabrik rotan mang kerja yo. Rotan tu tak lama habis tu macam. Kau di gudang kau kini orang mencari karyawan nama kerja si kopi kerja warik. Tapi kalau menurut ambo Bukit Kerang Putih tu pabilo kabih dang tu. Lah pensiun ambo Pak, lah 16 tahun lo pensiun. Aban tu tanah runtuh sekarang putih tu. Melaki hari kiamat tak kabih mungkin. Itu banyaknya bahan semen. Kalau ambo hang kerja orang-orang ko nya belanja di kedai ambo macam apa-apa dalam gaji. Muang. Jadi Pak, pi kerja warai aja. Cuma orang tak apa-apa neh je. Nya di dalam gudang. Kerja tu Pak, ia mangkek simin je. Jadi kecek kepala gudang tu kambo membuat lamaran Pak, tak usah membuat lamaran. Ang cuba kerja sebulan ko kalau lain tak lari yang buat lamaran. Jadi rupanya banyak nak lari orang tu nampak. Dek barik je kerja tu. Tapi yo Pak, hari pertama ambo mulai tu nyuji na dia Allah. Tak ada lori itu berhenti tu Pak, tak rusaknya tu. Nyo berhenti lori itu rusak Pak. Rusak mesinnya tu, baru berhenti nyo putar. Kalau nyo putar nyo besi simin dia tak bisa istirahat. Jadi sudah karajo tu masuk jam 3 siang, pulang jam 11 malam. Tiba di tempat ambo kontrak rumah Pak, ndak amoli ko di bawah mengong le Pak. Nyo imbo adik ambo tu. Wali ada sakit lihat. Berhenti salah kerja barik tu macam. Ya kan? Besoklah kurang sakit dari tu. Besoklah kurang. Akhirnya panik salah. Pas 5 balik hari bagaji. Awak karyawan harian bara gaji 6.900. Ndak ada ambo menceliak piti sebanyak tu di kampung ambo Pak. Menceliak piti 6.900 itu ame se 2.000 lebih ame. Kadang gaji macam. Abisa ambo kirim 1.300 pulang untuk uang sekolah di ambo DCM. Nyo pintar sekolah. Ayah ambo bansai ke berhenti sekolah lai. Timbu sesemangat ambo bekerja tarik. Alhamdulillah bapak-bapak kaum muslimin lah biasa saya melenggang jual semen tu lah Pak. Dulu semen tu 40 kilo nya Pak, nak 50 apa gini dah.
Jadinya diungguk di gudang. Lah tiba pekapa beko atu anemar lah membawa ke Teoto ke gerobak kereta api. Awak menyalin semen dari pabrik saya di gudang. Iya kan? Setahun karajo dimbo sudah gajian. Gajian pagi pagi besok dimbo lo lihat. Risardi yang datang kantu soang seorang soal lambat. Ada orang sekian keterima je. Kempatang ni mau pitih rupa. Angkalah setahun karajo. Ada namanya jasa produksi je. Itu dapat ang 2,5 bulan gaji je. 2,5 bulan gaji. Pakalian lah tu pak. 2,5 kali 6,900. Ambo bali cincin 2,5 meh. Permatonya sirah. Pulang kampung mau pakai baju dinas mau menggawi kanial. Basilang cara no datang. Ya kan? Orang nak menyepui minan. Aja tu. Kalau ambo ndak ijrah dari rumah le mungkin berdepek kerja. Di kalau ada anak ibu ke merantau jangan dilarang-larang. Ya kan? Ada anak-anak orang Sunda pak. Orang Sunda tahu akan jaipongan. Tapi anaknya ini luar biasa. Suaranya bagus, angoknya panjang, napasnya, tajwidnya hebat. Badannya saya bawa merantau ke Arabnya pak. Ternyata dipakai orangnya jadi imam di Qatar. Iya kan? Berapa gajinya sebulan? 2,5 miliar. Coba bayangkan itu. Jadi tidak rugi kalau anak ijrah untuk agama. Tapi kok jadi agen narkobanya ya jalan. Dari sekolah agama, la pandai mengaji kitab, atau bikonyo ijrah untuk mengalih narkoba. Itu ijrah kepada yang tidak baik. Sudah sama yang Isa tu naik ke rumah. Lele terangan ada pak dong. Kan? Baca Al-Quran. Iya kan? Itu kerja lagi kau lepak. Iya kan? Lama sonan terlampau itu main ke main tu. Setiap permainan kata Nabi akan melalaikan kita beribadah. Ya. Melalaikan. Ya nak bu. Ya. Benar. Iya kan? Jadi malam tu hak istri awak leh. Ikut keduduk je sudah salat asar duduk kelepau sementara. Tidak lo bergaul lo ya nak. Kau hari ke maghrib aku saji leh. Adik dari maghrib ke isya tu jam pulang jadi rumah di Quran baca Quran saya. Usahawan makan sesudah salat asar. Atau mengaji lo dari maghrib ke isya. Kau salat isya berjamaah. Iya kan? Salat isya berjamaah. Jadi salat kita teratur. Ibadah kita teratur. Malaikat mendoakan kita. Doa malaikat tu nam boneh-boneh saja pak. Jangan apa aruannya mendoakan kayu. Ya Allah, lah ya doa malaikat tu mendoakan kayu. Orang langkah kayu itulah ditentuan dari Allah pak. Ya kan? Lah bisa ditentuan dari Allah. Jadi malaikat tu doanya dua. Ampunkan dosa orang yang rajin salat ini ya Allah, rajin baca Quran ini dan masukkan dia ke dalam surga. Anda boneh doa malaikat tu. Boleh, ampunkan orang ini Allah dan masukkan dia ke dalam surga. Kaum muslimin untuk menutui ambo bacaan ayat pendek ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya kan? Asr itu artinya masa. Masa itu adalah kendaraan
yang banyak pintu, kita harus masuk ke dalamnya, tidak bisa keluar lagi. Jadi siapa yang tidak memeras basa, ya kan? Nah, tadi kami ada namakan jus jeruk, adonan jus naga, itu kan diperas. Nah, jadi masa ini kita peras, intipatinya apa? Iman. Sebab kalau masa ini kita sia-siakan, yang lalu tidak bisa dikejar. Kita tidak bisa menyesal lagi. Masa yang paling dekat, kematian. Ya kan? Itulah paling dekat masuk kematian tu. Tadi main domino je baru, tadi main domino, sudah tu tiba di rumah mati. Begitu kematian itu. Jadi yang tidak rugi itu siapa? Orang yang beriman. Kalau lah beriman awak ala sempurna alun. Tu sepertiga tu pakai 2/3 tinggal. Jadi untuk 2/3 lah amal. Amal apa? Amal saleh. Lah sudah beramal saleh, Allah bisa alun. Niatnya ikhlas. Lah dapat dawa taisi iman tadi ketiga-tiganya. Iman, amal saleh, ikhlas. Kalau ndak ikhlas awak pak, sekerajon dan di kerajon serupa ambo mengaji gua ndak ikhlas. Ambo kalau diundang mengaji ke sini honor ambo segitu lai talok dapat mai. Atau ndak ikhlas ustaz mode itu. Setahu ambo pak lampai 10 tahun ambo bergalui jo wirid go, urang ko lah tahu saya pak, ndak perlu diajar. Kalau sina mengaji kira-kira lah tahu saya. Lah tentu dia kenyo orang saja mah. Jadi pengurus masjid ikhlas, pasti banyak upik dari puji. Lah nanelo dibuat dawa masyarakat menonton ko buru aja dia. Jadi harus jadi kepala rumah tangga ikhlas, jadi ibu rumah tangga ikhlas. Jadi ikhlaslah kita menerima kenyataan yang ada dari Allah. Apa saja urusan kita, pakailah, kerjakanlah dengan ikhlas. Nah, sudah tu Allah bisa alulai, ada dua oleh. Wa tawasau bil haqq. Seringlah kita bapak-bapak saling berwasiat dengan kebenaran. Jangan masuang, jangan jadi provokator. Kebanyakan awak itu pak, amu manon orang kopi provokator, ndak menyaban. Kok kabawasiat yang benar lah. Muniang. Ambo basilantihangan na siapa tu kambo yang dari bau nak ke kepala. Kalau apa elok, ya kan, ndak usah mendandam, ya kan, sabar salah. Baiko Allah nang kembalian, ndak usah awak membalih dandam. Itu nan watawasau bil haq. Ya kan, kebanyakan orang ndak itu dah. Baik salah dia ambil kuat dan nilakang. Ndak lalu dandang nilawi didarik gitu tanjaan. Atau provokator bersemangat orang tadi nyobunuh orang awak berdosa. Sudah tu alai wa tawasau bis sabr. Kalau ada anak awak mada pak, jangan bosan magi tahunya balik nak salat di awal waktu ya nak. Lah kesalnya kawa itu nang kemenenggon dosonya ada le nyopa jadi pak angaknya ada le. Kami itu kejeknya kawa tu apa jemput aso. 10 hari sudah tu ulang le. Mungkin saja kita menyampaikan pertama dia belum dapat hidayah dari Allah. Dia acok menyampaikan atibo hidayah Allah. Dia nanti kecik napa dan koyo. Tak mungkin apa dan kau mengecek namburu. Ada salat nanti kecik ni apa kau bah melawan dia. Ya Allah ampunlah dia ya Allah. Besok mulainya jaga subuh. Makanya kita harus berulang-ulang. Wa tawasau bil haq wa tawasau bisa. Mudah-mudahan baitulah kita hendaknya ibu-ibu bapak-bapak saja ambo mengecek di awal tadi kalau ada nan salah sabui ambo mohon maaf ke Pak pengurus dan jemaah dan kepada nenek mama dan pemuka masyarakat yang datang ke masjid malam ini, ibu-ibu bundokan duang sadonyo. Lede ke maaf mutuah. Salah ka Allah ambo minta ampun, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh ambo pantun cik.
Di mana letak jalan Kaguguat dekat pasar Padang Luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi tersabui airnya jani. Di mana cako pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lambo lapeh ibu-ibu jo atinan suci jemuko nan jani. Pulang lalai. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.